Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman Timur Indah yang saya cintai dan saya muliakan, dan juga para pemirsa media sosial Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini bertepatan dengan 7 Syawal, ya. 7 Syawal ayahanda. 7 Syawal 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam nikmat hidayah, iman, Islam, dan nikmat as-sihah, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah, yakni ruku' dan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, yakni ibadah puasa Ramadan kita, ibadah salat tarawih kita, tilawah Al-Quran kita, zakat, infak, sedekah kita, dan semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu. Dan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah kajian perdana kita ba'da hari raya. Saya dihubungi oleh Kanda Faisal Abdul Aziz, sudah mulai dinda katanya. Wah, Masya Allah, ini Masjid Baitur Rahman ini padek kalau bahasa Bengkulu. Masjid lain belum mulai, dia sudah mulai. Nah, saya kebagian perdana ini ya. Dan sepertinya saya masih diminta untuk pembahasan tentang akidah tauhid, satu pembahasan yang sangat penting sekali kita ketahui bersama, karena ini merupakan pembeda antara yang lurus dan kesesatan. Dan kita ketahui bersama, yakni konon orang Indonesia adalah makhluk sakral. Bila ingin terhindar dari bencana, cukup menggelar ritual. Bila ingin kaya,
cukup mengorbankan tumbal. Bila ingin tahu masa depan, cukup mendatangi peramal. Bila mimpi buruk, segera membalik bantal. Bila kejatuhan cicak, katanya bertanda sial. Bila ada bintang beralih, katanya ada orang yang meninggal. Dengan mantra kulhu sungsang, katanya tubuh menjadi kebal. Dan ada segudang mitos lain yang tidak masuk akal. Dan seabrek keyakinan yang membuat syahadat menjadi batal. Oleh karenanya, selamatkan akidah kita dari kesalahan fatal. Bersihkan ibadah dari khurafat yang menodai amal. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya judul atau tema saya pada kesempatan subuh kali ini adalah khurafat di Indonesia. Ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezoliman, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Ketika turun ayat ini, ayahanda, para sahabat mereka bertanya, siapa di antara kita yang tidak pernah menzolimi diri sendiri? Ya, siapa yang tidak pernah menzolimi diri sendiri? Karena Allah mengatakan orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezoliman. Allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Ya, karena para sahabat menganggap ayat ini sepertinya berat sekali. Karena mereka menyangka siapa yang diantara kami ini yang tidak pernah berbuat zolim. Iya kan? Kita ini, sepertinya kita semua ini pasti pernah, bahkan mungkin sering melakukan kezoliman. Baik itu kepada diri sendiri. Apa contohnya Ustaz? Ya contohnya misalnya nggak mau mandi, padahal udah 3 hari, keringat bercampur daki, orang pada lari. Ini termasuk kezoliman. Nggak mau gosok gigi, ini kezoliman. Apalagi kezoliman yang lebih besar, itu hanya kezoliman pada diri sendiri. Maka para sahabat, siapa yang enggak pernah zolim? Maka Rasulullah SAW bersabda, maksudnya itu bukan seperti kalian pahami zolim di yang kalian pahami, bukan. Yang dimaksud zolim di situ, kata Nabi, yakni syirik. Yakni maknanya zolim di ayat itu maknanya adalah syirik. Kata Rasulullah, tidakkah kalian perhatikan perkataan Luqman, yakni seorang hamba Allah yang saleh, yang Allah abadikan
perkataan Luqman itu, nasihat kepada anaknya itu bahkan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran, surah ke-31, Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Nah, ini hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah, dari ayat dan hadis tadi kita mendapatkan pelajaran bahwa ternyata di sebagian kita atau di sebagian kaum muslimin masih banyak mereka yang mencampur adukkan, yakni yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukkan yang hak dan yang batil. Akan tetapi kenyataannya yang kita lihat sekarang ini, banyak sekali orang mencampur adukkan yang hak dan yang batil, yang lurus dengan yang bengkok, antara taat dengan maksiat, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, dan seterusnya. Sehingga dia menjadi samar, gak lagi orang tahu ini. Bahkan sebagiannya, yakni maksiat itu dibungkus dengan kebaikan, sehingga orang gak paham lagi. Dan termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang dapat mengotori kebaikan itu. Salah satunya adalah at-tauhid. At-tauhid itu adalah sesuatu yang murni, yang suci, dan dia tidak boleh dikotori sesuatu hal yang menodai dia. Sebagaimana susu itu, kalau perkataan orang tua dahulu, rusak susu sebelanga karena nila setitik. Dikit sekali, ya kan? Sebelanga tuh saya udah ini, sebelanga tuh apa ya Anda? Panci ya? Kuali ya, sebelanga tuh itu bahasa mana itu? Enggak tahu juga saya. Saya nih anak Gen Z soalnya. Ayahanda anak Gen A ya. Jauh. Jarang kami mendengar belanga itu. Kalau bahasa Bengkulu belango ya. Belangau ya. Panci atau kuali ya. Nah, rusak susu sebelanga karena nila setitik. Iya tuh, berbahayanya sekali. Padahal susunya sebelanga, nilanya setitik itu. Tintanya setitik, tapi rusak itu. Nah, itu juga perumpamaan seperti at-tauhid. Tauhid itu suci seperti susu tadi, tapi dia bisa rusak gara-gara setetes kesyirikan. Setetes kesyirikan. Makanya berbahayanya kesyirikan ini. Dan salah satu tetesan kesyirikan itu, ayahanda ibunda yang saya cintai dan saya muliakan, salah satu tetesan yang namanya syirik itu ada yang kita sebut, kita kenal dengan namanya yakni tahayul atau khurafat. Tahayul atau khurafat. Kedua kata ini dia memiliki kedekatan makna.
Dan sehingga seringkali masing-masing menempati posisi yang lain dalam sebuah kalimat. Khurafat itu secara bahasa dia biasa diartikan dengan tahayul, dongeng atau legenda. Khurafat itu secara lughah, secara bahasa biasa juga diartikan dengan tahayul, dongeng atau legenda. Sedangkan khurafi adalah hal yang berkenaan dengan tahayul atau dongeng. Dalam Qomus Al-Munawwir, khurafat itu diartikan dengan hal yang berkenaan dengan kepercayaan yang tidak masuk akal. Artinya, di samping tidak masuk akal, dia tidak pula didasari oleh dalil syar'i yang sahih. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa dalam pengertian Islam, tidak semua hal yang tidak masuk akal menurut kebanyakan orang itu disebut khurafat. Tidak. Kalau keyakinan tersebut memang dikukuhkan, dibenarkan oleh Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka itu menjadi hal yang pasti benar dan wajib diyakini. Jadi kesimpulannya, khurafat itu ialah semua cerita yang berupa rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantangan maupun larangan, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karenanya kita akan menyebutkan beberapa contoh dari perkara-perkara yang mengotori dari yang namanya tauhid kita itu, ya, yang kita sebut dengan khurafat itu, wabil khusus yang ada di negeri kita Indonesia ini. Tentu ini banyak sekali. Barangkali di kesempatan yang lain kita akan menyebutkannya. Tujuannya adalah agar kita bisa menjauhinya, ya ibunda, ya, agar kita dapat menjauhi segala sesuatu berbau khurafat ini, baik keyakinan, perkataan, perbuatan, dan kita bisa mendakwahkan, menyampaikan kepada yakni saudara kita, sanak pemilik kita, agar bersihnya tauhid kita itu. Yang pertama, khurafat di kita ini ada yang namanya hilangkan mimpi buruk dengan membalik bantal. Jadi kita semua pernah mimpi buruk, ya. Ada ibunda pernah mimpi buruk enggak? Ayahanda pernah mimpi buruk? Sering ya, Kando? Sering ya. Sudah Ustadz, saya ketemu cewek buruk, itu. Ya mungkin boleh jadi itu. Atau mimpi yang ya kita nggak sukai lah, ya. Dia seram, mimpi itu, mimpi yang seram. Atau mimpi yang membuat kita sedih. Atau mimpi yang membuat kita takut, mimpi yang menakutkan itu. Dan sebagiannya ketika sudah bangun, kita tidur lagi, itu datang lagi mimpi itu, ya, seperti film berseri, betul lah. Ayo udah bangun dok, tidur lagi, mimpi lagi itu, ya. Dan lebih parahnya lagi, ada sebagian orang itu yang dia mimpinya itu ketindihan. Pernah dengar tak ketindihan? Ayahanda, ini saya enggak, ini juga nih, ketindihan tuh ketimpuan, ya. Jadi mimpi badannya itu terasa berat, ditimpo sesuatu. Jadi dia membuat dia kondisi sadar dengan tak sadar. Mau bergerak nggak bisa, mau bangun apalagi, ya.
Bahkan kadang dia merasa ada makhluk lain di sekitar dia itu. Ya. Dan itu sering ya berlanjut. Maka sebagian keyakinan yang beredar di kita ini, untuk menyelesaikan, menyudahi mimpi itu, mimpi buruk atau ketindihan tadi itu, ada yang menyarankan yakni supaya membalik bantal tadi itu. Jadi bantal tadi itu awalnya ini dibalik, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Jadi seolah-olah kalau balik bantal itu maka mimpinya berhenti, keyakinannya itu, atau episodenya berubah. Nah, itu ada keyakinan. Saya nggak tahu di jamaah ini ada nggak itu. Atau bahkan keyakinannya kalau dengan membalik bantal itu, mimpi buruk yang ada di dalam mimpi tadi tidak terjadi. Caranya apa? Balikkan bantal itu. Nah, bagaimana itu menurut Islam ya? Menurut Islam, Nabi SAW, beliau telah menjelaskan bahwa memang yang namanya mimpi itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Dan keduanya itu dari Allah. yakni yang dimaksud mimpi yang baik itu dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk itu dari syaitan. Begitu juga yang kita kenal dengan ketindihan tadi itu. Ketindihan tadi itu kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut al-qabus ya. Syekh Wahid Abdul Salam Bali menyebutkan al-qabus itu sebagai salah satu bentuk gangguan jin. Meskipun dia tidak terlalu berat seperti orang kerasukan atau kemasukan jin itu. Oleh karenanya di dalam Islam sebelum mimpi buruk itu terjadi, ketindihan, apapun namanya itu, ada syariat Islam, ada sunnah-sunnah Islam itu. yakni kita menjalankan ajaran Nabi SAW atau adab-adab ketika kita mau tidur. Ini salah satu cara agar kita terhindar dari yang namanya mimpi buruk itu. Apa itu? Yakni misalnya kita disunnahkan ketika mau tidur itu berwudu. Apa ibunda? Berwudu. Seperti kita wudu mau sholat itu. Ini sunnah. Ketika kita mau tidur kita berwudu. Lalu kita disunnahkan juga sebelum tidur itu membaca doa tidur misalnya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Misalnya salah satu zikir kita mau tidur. Disunnahkan juga kita membaca al-mu'awizat. yakni kita membaca al-ikhlas, kuluhu, al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq, an-nas, qul a'udzu birabbin nas. Lalu sunnahnya kita selesai membaca 3 surat tadi, ya, kita tiupkan kemana? Ke tapak tangan kita. Lalu kita usapkan kemana? Ke seluruh bagian tubuh kita yang bisa kita jangkau. Ada sunnah yang lain juga, yakni kita membaca ayat kursi. Ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Nah, lalu kita barangkali sunnah tidur diawali dengan rusuk, ya, rusuk sebelah kanan. Kita miring ke kanan, rusuk sebelah kanan di bawah. Ini beberapa adab dalam rangka kita tidur, ya. Nah, biasanya rata-rata orang-orang yang mengalami yang seperti tadi itu, yakni mereka melupakan syariat tadi, sunnah-sunnah kita tidur tadi.
Nah, bagaimana Ustadz kalau masih juga itu terjadi, kita sudah ini, maka Nabi SAW memberikan solusi. Kata beliau, mimpi baik itu dari Allah, sedangkan mimpi buruk itu dari setan. Kalau salah seorang di antara kalian bermimpi yang buruk, yang tidak dia sukai, maka hendaknya dia menghembuskan sedikit, yakni ludahnya itu, ke kiri 3 kali. Ini sunnahnya. Ya, lalu dia berta'awuz, berlindung kepada Allah dari keburukan syaitan. Nah, niscaya kata Nabi, mimpi buruk itu tidak akan memberikan dampak yang buruk kepada dia. Ini hadisnya dikeluarkan riwayat Muslim. Tapi ingat juga ya Anda, meludahnya itu tipis saja. Jangan bini tidur di sebelah, laju tengah malam belago kayak bini. Tidak, itu tipis saja. Sama seperti kalau kita sholat itu diganggu oleh syaitan. Setan yang mengganggu kita itu dalam sholat itu, kata Nabi, namanya kinzib atau kinzab. Ada namanya itu. Jadi kalau kita sholat, dia ado aja tuh. Sebelum sholat kita lupa tempat kunci. Begitu sholat diingatkan oleh kinzib tadi. Ada seorang sahabat itu, dia ngadu kepada Nabi. Maka kata Nabi, caranya meludah ke kiri 3 kali. Tapi jangan, jangan. Itu jamaah sebelah belagu pula ke. Tipis saja. Lalu kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam riwayat yang lain, kalau kita mimpi buruk itu sunnahnya merubah posisi tidur. Jadi kalau posisi tidurnya tengkurap, maka dia celentang. Tidurnya ngadap kanan, jadi rubah ke kiri. Gitu caranya. Atau bahkan pindah tempat. Dari tidur sebelah sini, pindah ke sini. Atau pindah nian. Ini sunnahnya. Ya, dari Nabi SAW. Dan kalau ada mimpi buruk, Nabi SAW mengatakan, jangan kamu ceritakan kepada orang-orang tentang dirimu yang sudah dipermainkan setan saat tidur. Ini hadis riwayat Muslim ya. Jadi kita tidak boleh menceritakan mimpi buruk itu. Yang kedua, khurafat yang ada di kita ini menanam kepala kerbau. Nah, ini khurafat ini. Mengotori tauhid, akidah. Ini kita nggak tahu ini. Sejak kapan ada tradisi ini ya. Tidak jelas juga siapa pencetus utamanya itu. Tapi banyak masih bahkan di kalangan kaum muslimin, yakni tradisi menanam kepala kerbau itu seolah-olah wajib. Kalau ada momen-momen penting ya. Dan tidak juga orang-orang yang, maaf, orang-orang awam, bahkan kadang-kadang intelektual. Orang-orang yang gelarnya banyak, mungkin makan bangku sekolahan banyak. Mereka masih percaya itu. Ya, ini khurafat menanam kepala kerbau itu. Membangun bangunan, bangun jembatan, bangun menara, ya, ada itu, entah larung saji, apalagi itu, sedekah laut, dan kepala kerbau itu tidak ketinggalan itu. Barangkali juga ada nego juga, mungkin kalau nggak sanggup kepala kerbau, kepala apa ya Anda? Hah? Kepala kambing ya kan? Tak sanggup juga kepala itik mungkin kan?
Dan kalau kita lihat cerita-cerita jadul, zaman old katanya itu bahkan kepala manusia itu, zaman-zaman primitif dahulu itu. Biasanya mereka mempersembahkan kepala manusia untuk jin syaitonnya itu. Dulu juga waktu Lumpur Lapindo ya, itu banyak dukun-dukun yang salah satu mereka itu mereka bilang sarankan untuk palak kerbau. Juga daerah-daerah gempa, banjir itu mereka sarankan untuk itu, la ilaha illallah. Dan juga sebagiannya juga kalau ada terjadi hal yang buruk, bangunan rubuh, jembatan putus, itu ada celetukan itu. Ini dulu tidak ada mempersembahkan kepala kerbau. Dan Amri pribadi, ayahanda, ibunda ya, saya pribadi pernah langsung mendengar dengan telinga saya. Betul. Ketika saya ini ada sesekali jogging ya di Pantai Panjang Ujung itu, di jogging track itu. Saya ketika itu sedang istirahat dengan istri dan saya mendengar percakapan bapak-bapak, ada 4 atau 5 orang. Dia bercerita tentang jembatan yang gak jadi itu. Dan saya dengar langsung. Salah satunya berkata, "Iko jembatanku rubuh dak jadi ko gara-gara aponyo sesajinya dak kue," kata. Sesajinya tidak kue. Iko jin di siko gedang iko, kata. Demi Allah saya dengar langsung. Tapi saya enggak ada kekuatan pada saat itu untuk langsung mendakwahinya, membasih tahu itu enggak benar. Saya lemah sekali waktu itu saya hanya menyimaknya. Cuma saya tidak setuju hanya dalam hati, la ilaha illallah. Lihat itu, keyakinan seperti itu masih ada ya Anda. Jadi mereka meyakini sesuatu itu terjadi karena nggak ditanam palak kerbau tadi itu. Tapi lucunya, kalau ada bangunan atau jembatan yang sudah ada disembahkan kepala kerbau lalu rubuh, mereka diam seribu bahasa. Keceknya tadi kalau lah dia tanam palak kerbau tidak akan ada bala, lah buktinya rubuh juga itu. Nah inilah mereka nggak mau jujur ya. Kalau kita tanya kepada mereka, apa tujuan Anda mempersembahkan kepala kerbau itu? Coba Ayahanda pernah tahu nggak? Apa alasan mereka mempersembahkan kepala kerbau? Kanda pernah dengar nggak? Apa sebabnya? Kenapa mereka menyiramkan darah ayam itu ke mobil baru mereka, ke motor baru mereka itu? Apa keyakinan yang ada di situ? Hah? Kalau mereka menjawab, oh ini supaya tidak diganggu jin, wah pasti kita langsung, ini syirik ini, nggak boleh. Kalau mereka berkata, oh ini karena perintah Allah, ini perintah Allah ini, mana perintah Allah? Allah tidak pernah menurunkan syariat seperti itu. Karena menyembelih hewan itu ada beberapa sebab. Pertama, menyembelih hewan itu untuk kita makan atau kita konsumsi. Ini hukumnya mubah saja, boleh saja. Mubah saja, boleh saja. Silakan orang jualan ayam, motong ayam, jualan kambing, motong kambing. Ada yang dia memotong hewan itu dalam rangka takarrub kepada Allah. Memang syariat kita ada. Apa itu misalnya akikah. Kalau punya anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Hari ke-7, hari 14, hari ke-21, atau kapan saja ketika orang tuanya mampu. Ini syariat, motong, mengalirkan darah.
Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata nusuk di situ, sebagian ulama mengatakan sembelihanku. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah. Itu ayahanda. Apa tadi? Akikoh, nazar. Untuk Allah, ayahanda bernazar, ibunda bernazar, kalau anakku diterima masuk akmil, aku akan memotong ayam 10 ekor, aku akan memotong kambing 1 ekor. Itu nazar. Kalau terjadi wajib diamalkan. Halal, boleh. Syariat kita. Atau kurban. Nah, ini dua bulan lagi ya, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Kita di masjid ini akan ada syariat korban. Orang kita motong korban. Ini syariat kita. Motong hewan ada. Nah, yang ketiga, motong hewan dalam rangka kesyirikan. Ini enggak ada ini. Ini harus dihilangkan dari tradisi Islam. Wajib. Itu bukan tradisi Islam. Itu punya orang-orang musyrik. Gak boleh seorang pernah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW pernah bercerita bahwa di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang lewat di satu tempat. Lalu dia ditahan di tempat itu. Kata orang-orang penghuni tempat itu, kalau kau mau lewat tempat ini, kau wajib motong hewan, mempersembahkan korban. Kata orang yang mau lewat tadi, laki-laki tadi, aku gak punya apa-apa. Boro-boro hewan gak ada aku. Kata orang situ, persembahkanlah kepada berhala ini walaupun 1 ekor lalat. Akhirnya dia sembahkan 1 ekor lalat. Dan akhirnya dia mati, kata Nabi, dan dia masuk neraka. Satu lagi orang lewat ke daerah itu, seperti tadi itu juga. Aku gak punya apa-apa, kata dia. Kata orang tadi, orang warga tadi, persembahkan ya walaupun 1 ekor lalat. Kata orang tadi itu, walaupun 1 ekor lalat aku tidak mau, karena ini bukan perintah agamaku, karena ini syirik. Maka akhirnya dia dibunuh dan akhirnya dia masuk surga. Nah, ini adalah salah satu contoh dari khurafat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, khurafat yang ada di Indonesia ini, yakni keyakinan dapat musibah kalau mendahului kakaknya menikah. Nah, ini khurafat ini. Ada nggak nih jamaah masjid Baitur Rahman ini? Jadi punya keyakinan kalau adiknya yang dulu nikah maka dapat musibah. Jadi adiknya dulu nikah dari kakaknya dapat musibah. Zaman canggih ini masih ada itu. Apalah namanya itu? Saya banyak sekali ya tradisi dalam pernikahan ini. Saya beberapa waktu lalu juga ada nonton reels Instagram saya itu dikirim oleh teman. Jadi ada pengantin perempuan itu udah pakai baju pengantin. Lalu dia maaf sekali. Dia oleh dayangnya itu, oleh mungkin penghiasnya itu, diturunkan itu celana dalamnya itu, CD-nya. Karena hujan lebat. Jadi CD-nya itu dilempar ke atap, ke talang air tuh. Dan qadarullah katanya di video itu, tak lama 5 menit kemudian berhenti pula itu hujan itu. La ilaha illallah. Nah, ini keyakinan seperti ini namanya khurafat. Jadi ustaz mana caranya supaya acara kita tidak kena hujan? Yang pertama, berdoa sama Allah. Ada doanya itu, saya enggak hadir dalam ingatan saya itu. Berdoa pada Allah, minta pindahkan, ya Allah pindahkan hujan ini ke gunung-gunung atau ke jurang-jurang. Yang kedua,
sebelum mengadokan acara nikahkan anak atau apa, tanya dulu ke BMKG. Betul gak? Badan Meteorologi, K-nya apa? K-nya apa? BMK, K-nya apa? Krematologi Geofisika. Jazakallah khairan dong. Saya K-nya itu udah tahu deh. Tanya dulu itu. Pak, saya nak ngadokan acara ini. Kira-kira tablik akbar itu kalau tanggal sekian, menurut perakiraan cuaca BMKG ada hujan enggak, Bu? Ada badai enggak? Itu masuk akal. Daripada yang namanya nyucuk apa? Cabe kayak bawang di duri atau di lidi, cucuk depan, apalagi buang celana dalam yang dipakai pengantin. La ilaha illallah. Gimana akal itu? Afala taqilun. Nah, ini keyakinan tadi itu, kalau kakak didahului oleh adik nikah, itu akan membuat sang kakak tidak laku itu. Itu keyakinan itu masih ada kita ini. Jadi kalau adiknya nikah dahulu, kakaknya nanti gak laku. Dan sebaliknya adiknya tadi kalau nekat nikah juga, siap aja nerimo akibat. Yakni akan datang bala. La ilaha illallah. Kalau ada ayahanda yang masih ada keyakinan seperti itu, bertaubatlah. Ibunda juga kalau ada keyakinan, istighfar. Itu khurafat, tahayul, itu merusak akidah, tauhid. Enggak ada itu. Sampai-sampai sebagiannya jadi perawan tua. Gara-gara kakaknya tidak dapat jodoh, jadi adiknya juga terturut. Padahal nggak benar ini, ya. Nah, sebagiannya itu punya keyakinan. Nah, kalau mau melanggar, itu harus ada apanya? Harus ada itunya itu, pelangkahan. Pelangkahan. Kau harus ungkapan permisi, diadakanlah acara tertentu. Ini nggak ada ini, nggak ada syariat Islam seperti itu. Yang namanya jodoh itu sudah ketentuan dari Allah. Pelangkahnya itu entah ngasih hadiah, apa nurutin kakaknya, sampai ada yang nyeleneh. Nuansanya itu bid'ah atau syirik, itu ada itu. Beredar di kaum muslimin. Ini nggak ada ini. Kalaupun mau ngasih hadiah, ya jangan dikaitkan dengan apa? Itu tadi. Ya sekedar ngasih hadiah saja, nggak ada kaitannya dengan pelangkah tadi, keyakinan nanti adik itu bakal bala. Enggak, namanya jodoh. Jodoh itu sudah diatur oleh Allah. Ya ma'syarus sabab man istata'anil kumul ba'ah. Kata Nabi SAW, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu yakni mampu menikah, hendaklah dia segera menikah. Itu. Karena hal itu lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah dia puasa. Karena puasa itu adalah tameng perisai. Hadis Bukhari, Muslim. Jadi anggapan bahwa kakak jadi tidak laku, sial, itu tahayul yang enggak ada dasarnya argumennya, ya, baik secara akal sehat ataupun dalil yang shar'i, enggak ada itu. Jadi kalau dalam syariat Islam, anak kita kalau dia sudah mau menikah, wajib orang tua menikahkannya. Kita sebagai orang tua, anak saya yang laki-laki, waktu dia usia 21 tahun, dia menghadap pada saya, mau nikah ya. Saya bilang, kau sudah siap? Selesaikan kuliah kau sudah? Iya. Kau mau bertanggung jawab? Sudah, saya nikahin. Berdosa kita kalau sampai anak kita
terhalang dia menikah gara-gara kita, padahal dia udah siap. Orang tua harus membantu. Apalagi di zaman fitnah seperti ini, ibunda, jangan ibunda jadi penghalang sebagai orang tua. Apalagi dia ada calonnya. Kalau dia sampai zina gara-gara ayahanda melarang dia menikah, ayahanda ibunda berdosa, saya juga berdosa. Karena zaman sekarang ini fitnah syahwat itu besar nian. Lihatlah pacarannya laki-laki perempuan, anak muda pemuda sekarang, mengerikan sekali. Dan satu-satunya pintu yang menghilangkan itu, yakni yang namanya an-nikah. Nikah itulah, nggak ada lainnya. Maka orang tua jangan sampai dia membiarkan hal itu. Yakni anaknya udah mau nikah, dia halang-halangi. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat ya, kokok ayam di tengah malam isyarat wanita hamil di luar nikah. Ini nggak benar juga ini. Jadi kalau ada ayam bekokok di tengah malam, itu ada pertanda, yakni wanita yang hamil di luar nikah. Ini khurafat, nggak ada ini. Dalam syariat Islam kata Nabi SAW, kalau kalian mendengar kokok ayam jantan, maka berdoalah kepada Allah, minta kebaikan, karena dia melihat malaikat. Kalau kalian mendengar ringkikan khimar keledai, maka hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari setan, karena sesungguhnya dia melihat setan. Ini hadis riwayat Bukhari, ya, riwayat Bukhari. Nah ini dalam ajaran Islam ya, tidak ada yang namanya kalau mendengar kokok ayam jantan berarti ada perempuan yang hamil di luar nikah. Kemudian yang terakhir, sial karena kejatuhan cicak. Ini juga khurafat ini. Jadi kalau ada orang yang ditimpo cicak dari atas, apalagi tepat di hidungnya, di sininya, dia merasa takutnya itu. Ada juga yang kalau dia jalan lewat ular atau apa, itu dia merasa sial itu. Ada juga kalau dengar suara gagak, itu juga termasuk itu khurafat itu. Ada juga keyakinan kalau kembar mayang jatuh. Tahu kembar mayang ayahanda? Kembar mayang itu yang dari daun kelapa itu, yang kalau apa, kalau kita nikah, akad nikah itu ada tuh. Nah ini kalau jatuh, sebagian orang itu punya keyakinan bahwa rumah tangga pengantin itu akan rusak, akan binasa. Ini keyakinan nggak ada ini. Ini harus kita bersihkan dari sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Maaf, udah jam 6 lewat 7 ya. Barangkali ini hanya 5 contoh, dan ini tidak menutup contoh-contoh yang lain, banyak sekali, puluhan, barangkali ratusan, barangkali ribuan keyakinan-keyakinan khurafat, tahayul, bid'ah yang beredar di kalangan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan membersihkan akidah tauhid kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya? Kalau sudah cukup, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita dari segala macam tahayul, bid'ah, khurafat yang dapat mengotori tauhid dan akidah kita. Dan dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dekat dalam surga, yakni orang-orang yang lurus atau bersih akidah tauhidnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan yang batin sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah kita di hari ini. Tadi telah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan diikuti dengan Al-Quran rutin kita di Ahad kami. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kita Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya dan insyaallah termasuk kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sengaja kami dari pengurus Masjid Baitur Rahman laksanakan semacam halal bihalal ya untuk jemaah masjid. Kemarin sudah kami share ajakannya, kami juga memaklumi mungkin karena masih banyak saudara-saudara kita yang dalam perjalanan baik yang menuju Bengkulu maupun yang keluar Bengkulu. Baiklah, di pagi hari ini kita bersama-sama yang ada di sini akan melaksanakan rangkaian kegiatan halal bihalal dan silaturahmi antar kita khususnya jemaah Masjid Baitur Rahman. Adapun acaranya yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua nanti sambutan dari Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, kemudian yang ketiga tausiah singkat dari Ustaz Usman Amir, kemudian doa, dan kemudian lanjut dengan sarapan pagi bersama dan penutup doa makan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk buka acara ini mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Junaidi untuk memberikan sambutan selaku Ketua DKM Masjid Baitur Rahman. Kepada Bapak Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua, Bapak Profesor Dr. Haji Supardi, Bapak Ustaz Usman Amir, Bapak Pembina hadir, Buya nggak ada ya, Pak. Kemudian segenap pengurus, kemudian yang saya banggakan, kami cintai, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman serta al-ustaz kita. Alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala karunia-Nya sehingga kita berkesempatan untuk hadir di masjid ini. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian mengikuti tausiah, kemudian kita menyempatkan waktu untuk halal singkat. Tentu kita bersyukur kepada Allah sebagai bagian kita mengakhiri Ramadan setelah kita beridul fitri. Tentu kita berusaha untuk menjaga nilai-nilai Ramadan, kemakruran puasa. Kita tentu senantiasa mengingat tausiah yang disampaikan oleh Ustaz pada kultum tarawih maupun pada subuh, yang itu akan membekali kita untuk menjaga kemakruran puasa. Di antaranya adalah kita akan meningkatkan
kesolehan kita, kita akan menjadi pribadi yang tetap istiqomah dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam kesucian. Karena itu adalah semangat Idul Fitri. Dan tentu alhamdulillah kita sudah bersilaturahmi dari rumah ke rumah, antar pribadi, berkunjung kepada sanak saudara, tetangga dekat, jiran, atasan maupun yang lain. Itu bagian dari amaliyah kebaikan kita untuk membangun hablum minallah. Setelah kita Ramadan aktif menjaga hubungan hablum minallah, maka diikuti dengan hablum minannas. Mudah-mudahan kita bisa meraih berkah bulan Ramadan dan kita berdoa kepada Allah tetap istiqomah menjaga amaliyah kebaikan kita sehingga setelah Ramadan kita tetap menjadi pribadi yang baik. Kita melalui Idul Fitri ini membangun kebersamaan, silaturahmi antar kita dan mensyukuri bahwa program yang dilaksanakan masjid dalam momentum Ramadan telah berjalan dengan baik. Tentu nanti kami pengurus terbuka untuk menerima masukan-masukan, saran-saran untuk perbaikan ke depan dalam rangka perbaikan program Ramadan tahun depan. Dan mungkin hari ini belum ada pembubaran panitia ya. Jadi nanti ada panitia pelaksanaan Idul Fitri, Ramadan Idul Fitri, dan ada panitia zakat infak sedekah. Tapi mungkin nanti kita akan jadwalkan sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia kepada pengurus. Tentu kami semuanya berterima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu segenap pengurus dan juga pada jamaah semuanya dalam rangka menyukseskan program-program yang dicanangkan oleh Masjid Baitur Rahman. Dan tentu kita doakan Pak Wakil Ketua kita Pak Tolong akan juga bertugas lagi ke Rangko Pak ya. Ya setelah kita beridul fitri ya, kemudian bapak-bapak yang lain juga akan mungkin ada yang mau harus balik, kita doakan semoga lancar ya jamaah kita yang sekarang menempuh harus balik dari silaturahmi mudik. Kita doakan selamat dan bertemu dengan kita semua dengan keadaan aman. Saya kira itu, mohon nanti Ustaz Yunisman Amir untuk memberikan tausiah penguat jiwa kita singkat membekali kita pasca Ramadan. Demikian, sekali lagi ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqburin minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tetap kembali kepada kesucian, diterima segala amal kita dan tetap istiqomah di dalam menjaga iman dan takwa kita pasca Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Jubaidi. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan tausiah singkat. Nah, ya, jangan lama-lama Bu ya. Karena sudah bawa. Sekaligus pimpin doa Bu ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih wa shalla. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Baitur Rahman, Profesor Dr. Haji Zubaidi MAG, ada Profesor Dr. Supardi Mursalin MAG, ada Ustadz Adinda Zain Amri. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah sholat subuh
rahimakumullah. Sehat kalau? Alhamdulillah. Tentu bersyukur kita kepada Allah sampai hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, baik yang kita minta ataupun yang tidak kita minta, yang kecil ataupun yang besar, yang tampak ataupun yang tidak kelihatan. Semoga segala nikmat yang diberikan oleh Allah memotivasi kita untuk lebih taat, lebih takwa, lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mohon kiranya sampaikan buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syira wa nazira rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bukan kita bertanding pidato tidak, tapi ini adalah momen yang kita lakukan setelah selesai bulan suci Ramadan. 2 hari yang lalu Pak Bambang WA saya untuk ngisi halal bihalal pagi ini. Waktu itu saya masih di Padang dan saya katakan insya Allah. Dan kemudian malam tadi saya baru sampai jam 1:30 dini hari. Dan alhamdulillah untungnya ada. Apa untungnya ada? Sampai di masjid ada Ustaz Adinda Zaid Amri. Beliau ini guru saya ketika pengajian. Kalau ada pengajian kami, pengajian MUI, pengajian IKMI, nah beliau guru kami. Jadi alhamdulillah beliau hadir dan bisa ngisi tentang tauhid, tentang akidah kita. Kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, dalam acara setelah selesai Ramadan yang kita sebut halal bihalal, ada 3 kata-kata di situ yang menyangkut halal bihalal. Yang pertama adalah Idul Fitri, yang kedua hari raya, dan yang ketiga adalah yang disebut dengan silaturahim. Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah. Artinya Bapak Ibu, kita tadinya kotor, lalu disucikan oleh Ramadan dengan puasa dan ibadah, lalu ketika selesai Ramadan kita kembali bersih. Seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, tidak ada dosa, tidak dinoda lagi dengan Allah. Kalau itu Ramadan itu sukses. Seperti bayi yang baru dilahirkan, berarti kembali suci. Untuk mensucikan itu gampang, tapi menjaga kesucian itu agak susah. Sebab untuk 11 bulan yang akan datang kita berjuang untuk membersihkan itu. Iri, dengki, hasad, hasud, bina, lupa, sombong, angkuh, takabur, riya dan segala macamnya, itu prosesnya 11 bulan yang akan datang. Jadi kembali kepada fitri itu adalah penting, tapi menjaga kesucian itu jauh lebih penting lagi. Yang kedua, hari raya. Kita sebut hari raya Idul Fitri. Hari raya itu artinya hari bersenang-senang, hari gembira. Kenapa kita senang-senang bergembira? Karena kita sudah sukses menjalani Ramadan sebulan penuh. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita tengok, kenapa kita senang-senang datangnya hari raya? Sebenarnya hakikat hari raya itu bukan Idul Fitri. Idul Fitri itu cuma pelaksanaan saja, menutup dari puasa Ramadan. Sebenarnya hari raya itu dan kita harus bergembira itu ada 5 hari raya itu. Kalau ada hari raya 5 itu bagi kita itu pantas kita gembira. Kalau Idul Fitri cuma pelaksanaan saja, tapi hakikat hari raya itu 5. Dan kelima itu perlu kita gembira. 1, setiap hari yang kita jalani tidak ada dosa yang kita lakukan, itu hari raya itu dan harus kita gembira. Makanya setelah selesai sholat itu akan sebut astagfirullahaladzim. Itu membayangkan dosa yang kita lakukan ketika pagi, ketika siang, ketika sore, ketika malam. Itu istighfar. Nah, setiap hari yang kita lakukan tidak ada dosa, itu hari raya. Kira-kira ada di antara kita setiap hari yang kita lewati tidak ada dosa, ada? Insya Allah. Yang tahu itu kan kita.
Itu hari raya. Yang kedua, hakikat hari raya itu apa? Ketika kita meninggal dunia nanti, kita meninggal husnul khotimah. Itu hari raya. Apa artinya husnul khotimah? Baik di penghabisan ayat kita. Untuk salah satu baik di penghabisan ayat itu adalah ketika kita meninggal dunia, kita selalu menyebut kalimat la ilaha illallah. Untuk menyebut kalimat la ilaha illallah, maka harus kita biasakan dari saat sekarang ini. Jadi kalau kita sempat mengucapkan la ilaha illallah, itu hari raya. Harus kita gembira. Yang ketiga, hakikat hari raya itu adalah ketika nanti kita di akhirat, kita diberikan kitab amalan kita, catatan amalan kita sebelah kanan, yang kita sering sebut dengan yukda kitabihi yaminihi. Dia mendapat kitab amal sebelah kanan, dia gembira. Kenapa dia gembira? Karena banyak baiknya daripada buruknya, banyak pahala daripada dosanya. Ini hakikat hari raya yang ketiga. Hari raya yang keempat, apa hari raya yang keempat? Apabila nanti kita menitip titian syirat seperti kilat, selamat sampai ke seberang. Nah, kalau itu kita lakukan, dan itu disebut hari raya yang betul dan perlu kita gembira. Dan yang kelima, dikatakan gembira hari raya adalah ketika nanti kita di akhirat, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itulah hari raya kita. Dan mudah-mudahan kelima-lima ini Allah berikan kepada kita semua. Baik, pertama, ketika tiap hari tidak ada dosa, ketika akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, ketika mendapat kitab amal dari sebelah kanan, kemudian meniti titian syirat seperti kilat, dan kita masuk ke dalam surga, itulah hari raya kita. Ini yang disebut hari raya. Yang ketiga adalah halal bihalal. Jadi Idul Fitri, hari raya, dan terakhir adalah halal. Apa maksudnya halal bihalal? Halal bihalal itu artinya saling memaafkan di antara kita. Jadi ketika datang Idul Fitri tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi permusuhan, yang ada adalah kasih sayang. Jadi kalau tadinya dengan sanak itu, adik dengan kakak, tetangga sebelah menyebelah, masih ada sekat-sekatnya, maka itu harus dihabiskan. Kalau kita ingin betul-betul 11 bulan yang akan datang, itu akan bisa kita lewati dengan sebaik-baiknya. Nah, halal bihalal itu saling memaafkan. Makanya kalau kita di masjid ini, insya Allah tiap pagi kita tutup, tiap pagi kita saling salam-salaman, berarti sudah mengumpulkan. Yang bahaya kita, yang tidak itu adalah antara kita dengan sanak kita, antara kita dengan ponakan kita, antara kita dengan adik kita. Nah, itu yang paling berat begitu. Apalagi kalau meminta maaf kepada yang lebih kecil daripada kita, itu susah, bukan main. Saya bola tua, tapi minta maaf dia, nanti cerita. Nah, inilah sekatnya. Padahal Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Cuma itu ada aja. Nah, kalau masih ada yang seperti itu, apa yang kita butuhkan sebulan Ramadan kemarin malam dengarkan pengajian? Apa yang kita butuhkan sebulan Ramadan ketika kita kuliah subuh? Tentu itu belum maksimal kita laksanakan. Jadi apa waktu maksimalnya? Yang maksimalnya adalah ketika selesai Ramadan itu semua sudah selesai. Dan yang paling penting adalah feedbacknya. Apa feedbacknya? Kalau sebelum Ramadan dan ketika Ramadan kita rajin baca Quran, maka selesai Ramadan tetap rajin baca Quran. Ketika bulan Ramadan kita rajin sedekah, selesai Ramadan tetap sedekah. Ketika waktu Ramadan kita sering datang ke masjid, setelah selesai Ramadan tetap datang ke masjid. Artinya apa? Artinya Ramadan merupakan bulan latihan, dan berhasilnya latihan itu akan kita lihat setelah selesai Ramadan. Kalau menurut saya, bapak-bapak, wajah-wajah bapak-bapak, wajah-wajah ibu-ibu ini, kalau ibu sudah tahu
Ini wajah-wajah sebelum Ramadan aja. Ini wajah-wajah sebelum Ramadan aja. Berarti kami sebagai mubalik harus berkata dalam hati, ceramah kami yang sebulan kemarin, waktu malam atau subuh, berhasil atau tidak? Kenapa kami ceramah innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, meramaikan masjid Allah orang beriman, disuruh orang bermasjid. Nah, setelah selesai Ramadan, yang hadir itulah menahan. Terus akhirnya itu berarti kami sudah sebut. Jangan kami tidak sukses di dalam mengajak orang ke masjid. Nah, itu bukan contohnya mungkin Bapak Ibu. Itu sudah ke masjid, bagaimana anak itu, bagaimana itu juga ajak ke masjid. Barangkali tiga itulah yang ingin saya sampaikan dalam acara halal bihalal, yaitu Idul Fitri kembali kepada fitrah. Mudah-mudahan kita bisa pertahankan. Yang kedua, hentikan hari raya, 5 hari raya kita. Yang ketiga adalah saling maaf, memaafkan. Karena ini saling maaf, memaafkan, maka kepada bapak dan ibu, kalau ada julisman salah, disengaja ataupun tidak disengaja, julisman minta maaf yang sedalam-dalamnya. Jangan julisman nanti diberikan hutang, yaitu masih berdosa kepada bapak dan ibu. Sebab kita tidak tahu Allah kapan menyebut kita dan Allah kapan akan memanggil kita ke hadapannya. Maka sekali lagi kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan awali dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'minu ma wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa amalana wa ibadatina min awali Ramadan ila akhir Ramadan fardan kana au sunnatan ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Tempat kami menyembah, tempat kami mohon pertolongan. Karena Engkau kami bertemu, karena Engkau kami berpisah, karena Engkau kami datang, karena Engkau kami pergi, karena Engkau kami hidup ya Allah, dan karena Engkau kami akan kembali kepadamu. Ya Allah, kembalikan kami suatu saat nanti ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, sebulan lamanya kami telah ditempa dengan ibadah pada siang harinya dengan puasa Ramadan dan qiyamul Ramadan pada malam harinya, dan kami sudah bersedekah, membaca Al-Quran dan melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan sunnah ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah segala amal-amal ibadah kami ya Allah. Berikan kami pahala yang berlipat gandanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selama sebulan juga kami menuntut ilmu ya Allah. Selama sebulan juga kami mencari rezeki yang halal ya Allah. Dan selama sebulan juga kami beramal ibadah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat,
yang menyelamatkan hidup kami dunia dan akhirat ya Allah. Kami minta kepadamu rezeki yang halal lagi baik. Hanya dengan rezeki yang halal lagi baik, doa-doa kami tentu Engkau ijabah. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah amalan yang diterima. Sebab dengan amalan yang diterima Engkau masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma ya Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa istri dan suami kami. Ampuni dosa anak-anak kami, adik dan kakak kami, kaum muslimin dan kaum muslimat semuanya ya Allah. Allahumma ya Allah, apa yang sudah kami lakukan selama sebulan lamanya di bulan Ramadan ya Allah, jadikan ini penerapan bagi kami untuk 11 bulan yang akan datang ya Allah. Tetapkan iman kami, tetapkan keislaman kami, tetapkan keistiqomahan kami. Kami tetap meramaikan masjid-Mu ya Allah. Kami tetap membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Kami tetap berinfak dan bersedekah ya Allah. Kami tetap melaksanakan silaturahim kerana-Mu ya Allah. Jadikan ini amal ibadah yang ikhlas kami lakukan ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana kama taqabbal du'a anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hujan, ini hujan Ustaz Bang Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara halal jalan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita santap pagi bersama, kami mohon maaf juga pada yang mungkin masih menjalankan ibadah saum sawalnya. Mohon maaf, pagi ini kita ada santapan pagi bersama. Kami laporkan juga sebelum kita santapan bersama hasil penerimaan celengan ya Pak, sebesar Rp1.740.000 selama pelaksanaan pekan ini ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormatin, sebelum kita santap pagi bersama, kita salam-salaman dulu baru nanti bisa makan pagi bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Imam Ustaz untuk mulainya. Lempeng itu adalah lempeng puja. Kata banglanya itu lontong terenak di dunia. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Terima kasih. wa ala ali
سيدنا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Silakan kita sarapan